Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Anda sedang menyaksikan di channel kita Jejak Wali Nusantara. Nah, apa itu Jejak Wali Nusantara? Jejak Wali Nusantara channel kita itu akan mengupas tentang wali-wali yang ada di Nusantara, khususnya sekarang yaitu berada di daerah Cirebon. Siapa aja yang akan kita telusuri? Terus saksikan, jangan lupa like and subscribe nanti di channel Jejak Wali Nusantara. Terima kasih. Nanti kita akan ngobrol di pemakaman, sekarang di pemakaman Ki Buyut Nur Sapin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan salah satu keturunan dari Eyang Buyut Nur Sapin. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Jejak Wali Nusantara. Pemirsa sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi ke channel Jejak Wali Nusantara. Pada malam hari ini saya berada di Kampung Kalilunyu, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Arjamukti, Kota Madia, Kota Cirebon. Nah, tepat kita berada di area pemakaman Ki Buyut Nur Sapin. Nanti kita mengulas tentang sejarah Ki Buyut Nur Sapin itu, bagaimana jejaknya, tahun berapa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan salah satu keturunan dari Mbah Buyut Nur Sapin tersebut. Nanti kita bareng-bareng menyimak pada beliau, salah satu keturunan dari Buyut Eyang Nur Sapin. Kang Opik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Opik? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Kang Opik, kita dari channel Jejak Wali Nusantara akan mengupas tentang perjalanan beliau Buyut Nur Sapin. Nah, Kang Opik sebagai salah satu keturunan ya. Nah, gimana itu awal adanya Ki Buyut Nur Sapin ada di daerah Kalilunyu tersebut? Menurut cerita bahwasannya sebagaimana yang pernah disebutkan oleh almarhum ayahanda saya, itu Ki Buyut Nur Sapin bisanya berada di Kampung Kalilunyu selain rekomendasi daripada ayahanda beliau, Syekh Al-Yamani, yang ada di daerah Kampung Rancang Kedawung. Nah, termasuk berarti wilayah Kedawung pemirsa nanti. Kabupaten Cirebon kalau itu ya. Masih kabupaten ya berarti di sana ya. Juga atas rekomendasi daripada Sultan Kanoman waktu itu. Akhirnya beliau sekeluarga ditempatkan di Kampung Kalilunyu. Nah, Ki Buyut Nur Sapin ini cara penyebaran agama Islamnya waktu di sini itu seperti apa? Nah, penyebaran agama Islam beliau dengan dasar belas kasih sayang kepada penduduk sekitar ya. Akhirnya dengan seperti itu maka banyaklah orang-orang di sekitar Kampung Kalilunyu ini kemudian memasuki agama Islam dengan sukarela. Ya, berarti dengan hati ke hati ya. Nah, gitu ya. Bahasanya dengan dari hati ke hati. Dari hati ke hati gitu ya. Nah, Ki Buyut Nur Sapin kalau dilihat dari masa kurunnya itu seperjuangan dengan siapa gitu Kang Opik? Kalau untuk wilayah yang dekat dengan Kampung Kalilunyu, diantaranya dengan Mbah Soleh Pondok Pesantren Benda Kerep, kemudian dengan Mbah Yai Harun Pondok Pesantren Kempek, ya itu diantaranya itu. Diantaranya ya. Nah, Kang Opik mungkin pernah mengalami ataupun banyak cerita-cerita dari kalangan warga sekitar gitu kan, bahwasanya di komplek Keramat Buyut Nur Sapin ini apakah ada kejadian sesuatu ataupun ada hal-hal yang di luar nalar manusia gitu kan? Apakah ada cerita-cerita seperti itu Kang Opik di kawasan makam komplek Ki Buyut Nur Sapin ini? Hal-hal yang seperti itu sudah logis ada di tempat-tempat
peninggalannya para kekasih-kekasih Allah dimanapun mereka berada, termasuk di sini di tempat keramat makbarohnya Makbaroh. Ki Buyut Nur Sapin ini. Di antaranya bisa kita lihat di samping beliau ada pohon Pemirsa. yang namanya pohon ketos. Itu tak berarti Kang Opik? Nah, Oh, ya. iya. Ini usianya sudah ratusan tahun. Ratusan tahun berarti. Sudah ya? ratusan tahun. Nah, menurut cerita dari mulut ke mulut, termasuk ayahanda saya juga pernah cerita bahwasanya pohon ini itu bisa menjadi perlambang apabila ada huru hara nasional melanda negara kesatuan Republik Indonesia, maka pohon ini akan mengeluarkan seperti api terbakar. Kemudian setelah huru hara itu hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian tumbuh lagi, keluar lagi daun-daunannya. Contohnya ketika di negara kita kedatangan bala tentara Jepang tahun 1942. Nah, 1942 itu pohon pemirsa. ini keluar apinya. Jadi sempat keluar apinya Kang Opik ya. Keluar apinya, memerah, kemudian pohonnya seperti mati. Tapi begitu Jepang keluar lagi dari Indonesia, tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Itu salah satu kejadian ya, salah satu kejadian di kawasan Makbaroh Ki Buyut Nur Sapin ini ya, Kang Opik ya. Gitu. Terus apa ada lagi kira-kira salah satu lagi satu lagi cerita? Nah, itu juga pernah ketahuan sama orang sini, ada beberapa orang yang pernah masuk ke dalam komplek makbarohnya Ki Buyut Nur Sapin, padahal orang itu orang yang hilang akalnya. Oh, Tapi begitu masuk, entah berapa menit, entah berapa jam di dalam makbarohnya itu, di komplek makbarohnya maksudnya ya, begitu keluar sudah dalam keadaan sehat akalnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi yang jelas cerita itu bukan cerita dongeng atau cerita hayalan, tapi itu adalah beberapa kejadian nyata yang pernah terjadi di sini. dan masyarakat pun tahu ya. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu pemirsa. Berarti bukan hanya 1-2 orang aja ya, Bukan. Kang Opik ya. Berarti kan nanti kita lihat makbaroh Ki Buyut Nur Sapin nanti ya. Nah, terima kasih Kang Opik sudah menjelaskan tentang Ki Buyut Nur Sapin dan apa namanya kejadian-kejadian. Dan satu lagi, kalau dari rututan silsilah Ki Buyut Nur Sapin itu silsilahnya itu nyampe kemana gitu? Kalau yang saya pahami daripada cerita yang pernah didengar baik dari orang-orang tua yang ada di sini ataupun dari ayahanda saya sendiri almarhum, itu Ki Buyut Nur Sapin itu dari jalur Mbah Ku Cirebon. Cirebon ya. Berarti beliau juga termasuk salah satu keturunannya Prabu Siliwangi. Siliwangi. Nah, yang saya masih teringat sampai sekarang itu Ki Buyut Nur Sapin mempunyai ayah namanya Syekh Al-Yamani ya, atau orang di Cirebon bilang atau keturunannya juga bilang itu nyebutnya Ki Buyut Layaman gitu ya. Nah, kemudian dari Ki Buyut Layaman itu punya bapak lagi namanya Ki Buyut Muji. Itu juga bukan nama asli. Oh, berarti itu bukan nama asli Ki Buyut Bukan nama Muji asli ya? itu karena seringnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut kemudian dikenal dengan sebutan nama Ki Buyut Muji. Nah, sahabat. dari Ki Buyut Muji kemudian punya bapak lagi namanya Ki Buyut Astapada, adanya di Nambo, jalur dari Jalan Tengah Tani yang menuju ke Cirebon Girang. Cirebon Girang. Oh iya. Nanti dari Ki Buyut Astapada yang ada di Nambo itu punya bapak lagi namanya Raden Trawulan. Salah satu kuburan beliau itu ada di daerah Kronggol, Kota Cirebon. Nah, dari Raden Trawulan itu kemudian beliau punya bapak namanya Raden Walang Sungsang atau yang disebut lebih dikenal dengan sebutan Mbah Ku Cirebon. Nah, Mbah Ku Cirebon ini adalah putranya
Prabu Prabu Siliwangi. Seperti itu yang saya pahami. Oke, silsilahnya itu ya. Ya. Oke, Profesor, terima kasih Kang Opik sudah mengasih waktunya buat kita wawancara dengan salah satu keturunan dari Buyut Nur Sapin. Nanti apa yang sudah dijabarkan oleh Kang Osit Opik tadi, kayak Ki Buyut Muji, terus Ki Layaman, nanti kita akan telusuri lagi. Kang Opik, kita masuk ke Makbaroh. Enggak. Enggak, sahabat Nusantara. Kita berada di area makam Ki Buyut Nur Sapin. Nah, yang tadi diterangkan oleh Kang Opik tadi, bahwasanya pohon yang mengeluarkan cahaya itu pohon yang mana, Kang Opik? Nah ini pohonnya nih. Nah ini usianya udah ratusan tahun ini. Coba, masya Allah, Robi. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pohon sebesar ini entah berapa ton bobotnya hanya ditopang dengan kulit. Oh, berarti ini kulit ya, Kang Opik? Kulitnya ya. Kayunya kan udah seplak tuh. Oh iya. Ya. Pemirsa, sahabat Nusantara, kayu dari pohon ini di dalamnya sudah semplak, tapi ditopang oleh kulitnya saja, pemirsa. Tuh ya, besar sekali. Besar sekali, Kang Opik ya. Iya. Kang Opik, Dan pohon ini juga ada buahnya. Buahnya itu enak, wangi di mulut, rasanya asam-asam semu manis. masuk Nah ini namanya pohon ketos ini. pohon ketos, sahabat Nusantara. Ini bahwasanya pohon ini pohon ketos namanya. Kang Opik, di area pemakaman Ki Buyut Nur Sapin ada 3 makam. Bisa dijelaskan ini makam siapa aja? Nah yang di ujung bagian barat ini makbaroknya Ki Buyut Nur Sapin tersebut. Nah kemudian yang di tengah ini, nah itu istri beliau, namanya Nyi Mas Petik. Nyi Mas Petik. Beliau ini termasuk salah satu keturunannya Kanjeng Sunan Kalijaga dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian yang paling timur ini, nah ini adalah putri bungsunya Ki Buyut Nur Sapin dan Nyi Mas Petik, namanya Nyai Hajah Fatimah. Nyai Hajah Fatimah berarti putri bungsu dari Ki Buyut Nur Ki Buyut Nur Sapin dan Sapin. Nyi Mas Petik ini ya. Betul. Terima kasih Kang Opik. Kang Opik, terima kasih atas keterangan tentang Ki Buyut Nur Sapin, makam Ki Buyut Nur Sapin ini. Terima kasih dari kami sahabat Nusantara. Alhamdulillah kita sudah mengupas tentang makam Ki Buyut Nur Sapin dengan beliau salah satu keturunan dari Ki Buyut Nur Sapin, Kang Opik. Sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada, terima kasih masih di channel kita Jejak Wali Nusantara. Nanti kita akan bertemu lagi di makam-makam wali yang sudah disebutkan oleh Kang Opik tadi, yaitu Ki Buyut Muji, terus Ki Buyut Layaman ya Kang Opik ya. Nanti kita akan ketemu di sana. Kita akan tuntas jejak para wali Nusantara yang ada di bumi Nusantara ini. Kang Opik, terima kasih. Pemirsa sahabat Nusantara, setelah kita berbincang tadi dengan salah satu keturunan dari Mbah Buyut Nur Sapin, ya, bagaimana perjalanan Buyut Nur Sapin dan di mana ada siapa aja di makam Buyut Nur Sapin. Bentar. Wah, ternyata pemirsa bukan pusaka yang kita dapat. Tujuan dari ziarah kita yaitu pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ketiga mengharap mengharap berkah dari beliau para wali Allah, dan yang keempat yaitu mengharap didoakan oleh beliau para wali Allah. Jangan kemana-mana, ingat tujuan ziarah yaitu bukan mencari pusaka ataupun mencari segala sesuatu, tapi niat karena Allah Ta'ala dan mengharapkan keberkahan dari para wali Allah. Terima kasih.
Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel Jejak Wali Nusantara. Demikian, like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.